Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, siswa kelas 6. Bagaimanakah kabar kalian? Tetap semangat ya. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Utamanya belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Karena belajar itu hukumnya adalah wajib. Jadi kalau kalian tidak belajar berarti kalian berdosa. Oke, untuk minggu ini kita masih melanjutkan yang minggu kemarin, yaitu tentang keteladanan Rasulullah dan sahabatnya bagian yang ketiga. Nah, di bagian yang ketiga ini kita akan membahas tentang kepemimpinan Umar bin Khattab, kepemimpinan Utsman bin Affan, dan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Oke, sudah siap untuk mengikuti materi kali ini? Yuk, segera kita ikuti bersama-sama. Yang pertama, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira ini gambar tentang apa? Ini ada ayah ya, ada ayah, kemudian ada ibu, ada anak laki-laki, dan ada anak perempuan. Kemudian anak laki-laki dan anak perempuan ini salim, ya, bersalaman dengan bapak dan ibunya. Nah, ini adalah gambar tentang mencium tangan ayah dan bunda. Coba siapa kalau bersalaman dengan ibunya atau dengan ayahnya dengan cara dicium? Ada? Tentu banyak. Bagi yang belum mencium tangan ayah atau ibunya ketika bersalaman, mulai hari ini ketika bersalaman dicium tangannya ayah dan tangan ibunya. Oke ya. Kita lanjutkan gambar selanjutnya. Ini adalah gambar seorang anak yang sedang apa ini? Ya, sedang membaca Al-Qur'an. Keterangannya adalah ini, membaca Al-Qur'an. Sudahkah kalian bisa membaca Al-Qur'an? Tentu banyak yang sudah ya, dan hampir semuanya sudah. Dan sudahkah kalian membaca Al-Qur'annya setiap hari? Ayo, siapa yang membaca Al-Qur'an setiap hari? Oke, bagi yang membaca Al-Qur'annya masih belum setiap hari, mulai hari ini ayo kita biasakan setiap hari membaca Al-Qur'an. Tidak harus banyak ya, sedikit saja tidak apa-apa, yang penting setiap hari. Misalnya setiap hari satu ayat. Nah, kalau kurang ya setiap hari 2 ayat. Kalau kurang ya setiap hari 3 ayat, dan seterusnya. Yang penting meskipun sedikit dibiasakan membacanya setiap hari. Silahkan dicoba. Selanjutnya gambar yang ketiga yaitu tentang ini. Tentang apa ini? Ada 2 anak ya. Ini dan juga ini. Itu terus kemudian anak yang sini bertanya, sebutkan sifat-sifat sahabat Rasul. Gitu. Kira-kira kedua anak ini sedang apa? Nah, kedua anak ini sedang rajin belajar, yaitu sedang tanya jawab tentang pelajaran. Kalian juga seperti itu. Setiap hari juga harus rajin belajar. Ya, siapa yang setiap hari belajar yang rajin atau belajar setiap hari? Nah, tentu sudah semua belajar setiap hari ya. Harus, karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, belajar itu hukumnya wajib. Jika tidak belajar berarti berdosa. Oke, kita lanjutkan. Nah, penjelasan dari 3 gambar itu apa? Penjelasannya adalah gambar di atas merupakan beberapa contoh sikap terpuji. Kemudian yang tengah ini, sikap pada gambar di atas itu termasuk sikap meneladani para sahabat Nabi. Jadi salah satu sikap meneladani sahabat Nabi ya 3 gambar itu tadi. Ya, itu contoh-contohnya. Kemudian yang bawah, kita itu harus meneladani sikap-sikap yang ada pada sahabat Nabi. Makanya kita ini nanti akan membahas 3 sahabat Nabi beserta sifat-sifatnya.
Jadi diharapkan nanti kalian setelah mempelajari ini bisa meneladani, bisa mencontoh dari sifat-sifat yang dimiliki oleh sahabat Nabi. Oke, sekarang kita lanjutkan tentang sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin, kemarin itu ada berapa? Ada 4 ya. Ada 4, coba kita ingat kembali. Yang pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang minggu kemarin sudah kita bahas. Kemudian yang kedua ada Umar bin Khattab. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Untuk Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib akan kita bahas pada kali ini. Oke, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari Umar bin Khattab. Ini nomornya 2, karena nomor 1 yang Abu Bakar As-Siddiq sudah kita bahas yang minggu kemarin itu. Sekarang Umar bin Khattab. Siapakah Umar bin Khattab itu? Umar bin Khattab itu adalah panggilannya Abu Hafs. Jadi Umar itu mempunyai nama panggilan namanya Abu Hafs. Kemudian Umar bin Khattab itu dilahirkan pada tahun 584 Masehi. Tepatnya itu 13 tahun setelah lahirnya Nabi Muhammad. Jadi Umar bin Khattab dengan Nabi Muhammad itu berjarak 13 tahun lebih tua dari Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad lebih tua. Jadi ketika Nabi Muhammad berumur 13 tahun, Umar bin Khattab baru lahir. Itu. Kemudian mendapatkan gelar Al-Faruq. Jadi gelarnya Umar bin Khattab itu adalah Al-Faruq. Apa artinya? Al-Faruq itu artinya adalah dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hak itu benar, batil itu salah. Jadi Al-Faruq itu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu adalah gelar dari Umar bin Khattab. Kemudian selanjutnya Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam, dia sangat memusuhi agama Islam. Jadi Umar bin Khattab itu dulunya sangat memusuhi agama Islam, termasuk memusuhi Nabi Muhammad. Bahkan ia sempat akan berniat untuk membunuh Nabi Muhammad. Seperti itu sebelum masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam, Umar bin Khattab dengan segenap jiwa dan raganya membela agama Islam. Kemudian, ini ya, setelah masuk Islam, membela agama Islam. Sampai-sampai orang kafir itu takut dengan Umar bin Khattab. Bahkan ketika sahabat-sahabat lain masuk Islamnya dengan sembunyi-sembunyi, Umar bin Khattab ini masuk Islamnya secara terang-terangan. Diumumkan kepada orang banyak, saya sudah masuk Islam. Bagi yang tidak suka, silakan datang ke sini. Itu mungkin inti dari pengumuman dari Umar bin Khattab masuk Islam. Nah, kemudian Umar bin Khattab itu masuk Islam setelah mendengar adiknya membaca Al-Quran. Jadi ketika adiknya itu membaca Al-Quran, surat Toha, kemudian Umar bin Khattab mendengarkan. Ketika didengarkan itu kelihatannya bagus, ya, isinya itu bagus, kemudian dipelajari dan terbukalah hati Umar bin Khattab untuk masuk agama Islam. Selanjutnya yaitu Umar bin Khattab itu merupakan khalifah yang kedua setelah Rasul wafat. Ya, sudah kita ketahui bersama ya, ketika Rasul wafat, maka digantikan Khulafaur Rasyidin yang ada 4 itu. Khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang kedua Umar bin Khattab. Selanjutnya Umar bin Khattab itu menjadi khalifah selama 10 tahun. 10 tahun itu dimulai dari 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Ya, kenapa tahunnya Hijriah? Ini nanti ada pembahasan di belakang. Ya, Hijriah, tahun Hijriah itu ditemukan oleh Umar bin Khattab ini. Itu merupakan salah satu peninggalan Umar bin Khattab yang sampai saat ini masih kita gunakan. Kemudian
Umar bin Khattab itu menjadi khalifah setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Umar bin Khattab itu ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, maka yang menggantikan khalifah adalah Umar bin Khattab. Kemudian sekarang jasa khalifah Umar. Jadi Umar bin Khattab itu mempunyai banyak jasa terhadap perkembangan agama Islam. Di antaranya jasa yang pertama adalah orang yang pertama kali memakai gelar Amirul Mukminin. Artinya pemimpin orang-orang yang beriman atau pemimpin orang mukmin. Ya, itu yang pertama kali memberikan gelar Amirul Mukminin. Kemudian yang kedua mengadakan perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masjidil Haram itu berada di Mekah, Masjid Nabawi itu berada di Madinah. Itu diperluas. Ya, dulu ya sangat kecil masjidnya itu ya. Kemudian karena jumlah umat Islam semakin banyak, otomatis untuk sholat berjamaah itu berkurang tempatnya. Akhirnya pada masa Umar bin Khattab, masjidnya itu diperluas agar bisa menampung seluruh umat Islam yang akan melakukan jamaah sholat. Kemudian jasa Umar bin Khattab yang ketiga adalah menggunakan pembukuan untuk keluar masuknya keuangan negara. Nah, jadi ketika Umar bin Khattab berkuasa, ini sudah tertata ya negara Islamnya, maka ketika ada keuangan harus tercatatkan agar nanti tidak ada yang korupsi. Makanya ini dimulai dari Khalifah Umar untuk membukukan keluar masuknya uang. Berapa uang yang masuk ke negara, kemudian yang keluar dari kas negara itu digunakan untuk apa saja. Itu ditulis, tidak hanya diangan-angan. Nah, penulisan keluar masuknya uang negara ini dimulai dari zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian jasanya Khalifah Umar bin Khattab lagi yaitu ini, yang tadi ya, penetapan kalender Hijriah yang tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Nah, ada Hijriahnya itu yang menetapkan adalah Khalifah Umar. Nah, kalender Hijriah itu kalender yang dimulai ketika Nabi hijrah ke Madinah. Jadi saat Nabi hijrah ke Madinah itu dianggap 1 Hijriah. Itu. Jadi terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini ya. Maka tahunnya itu terus berganti bertambah sampai sekarang. Itu adalah kalender Hijriah. Nah, kalender Hijriah itu sama dengan kalender umum ya, ada 12 bulan. Kalau kalender umum namanya kalender Masehi yang Januari, Februari, Maret sampai Desember itu kan jumlahnya ada 12. Nah, kalender Hijriah ini juga ada 12 bulan. Ada yang tahu kira-kira apa saja hafal ke 12 bulan itu mungkin? Ya, mungkin ada yang sudah hafal, ada yang belum. Bagi yang belum, saya sebutkan yang pertama adalah Muharram. Ya, ini urutan yang pertama kalender Hijriah. Yang kedua adalah Sofar. Yang ketiga Rabiul Awal. Ini adalah kelahiran Nabi ya, Rabiul Awal. Kemudian Rabiul Akhir. Yang kelima Jumadil Awal. Yang keenam Jumadil Akhir. Yang ketujuh Rajab. Yang kedelapan Sya'ban. Yang kesembilan Ramadan, kita diwajibkan puasa itu. Yang ke-10 Syawal. Yang ke-11 Dzulqa'dah. Yang ke-12 Dzulhijjah. Kemudian selanjutnya jasa Khalifah Umar lagi adalah yaitu yang nomor 5, mengadakan Baitul Mal untuk harta umat Islam. Jadi Baitul Mal itu adalah tempat untuk menyimpan harta milik umum ya, miliknya umat Islam. Nanti jika ada umat Islam yang memerlukan bantuan harta, diambilkan dari Baitul Mal tersebut. Itu fungsi dari Baitul Mal. Kemudian yang keenam jasanya Khalifah Umar lagi yaitu
mendirikan rumah untuk para musafir yang kehabisan bekal. Jadi kalau ada musafir yang melewati kota Madinah ya, terus kehabisan bekal, maka nanti akan diinapkan di rumah khusus untuk musafir tersebut. Nah, ini yang mendirikan adalah Khalifah Umar. Kemudian yang nomor 7 yaitu menjalankan pos untuk mengantarkan surat-surat di seluruh wilayah negara Islam. Jadi pada saat Umar bin Khattab ini juga mendirikan menjalankan pos untuk mengantarkan surat. Jadi ada orang tersendiri yang mengantarkan surat. Pak Posnya ada yang bertugas khusus untuk menjadi Pak Pos. Itu adalah Khalifah Umar. Sekarang keteladanan dari Khalifah Umar. Yang pertama, Umar bin Khattab itu adalah orang yang tegas dan pemberani. Jadi kita juga harus tegas dan pemberani. Yang kedua, Umar bin Khattab itu pantang menyerah dalam menghadapi semua persoalan. Kita juga harus seperti itu. Kita tidak boleh menyerah meskipun persoalannya itu sangat sulit. Harus kita hadapi tanpa kenal putus asa dan tidak boleh menyerah. Selanjutnya, yang ketiga, keteladanan Umar bin Khattab adalah pribadi yang jujur dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Kita juga harus jujur, kita juga harus bertanggung jawab. Itu kalau kita meniru Umar bin Khattab. Kira-kira 3 ini bisa kita tiru semua ya? Oke, insya Allah bisa. Sekarang kita lanjutkan khalifah yang nomor 3, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu silsilahnya yaitu Utsman bin Affan bin Abu As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Nah, silsilah dari Utsman bin Affan ini nanti ketemu dengan silsilahnya Nabi Muhammad. Jadi masih bersaudara. Kalau silsilahnya Nabi Muhammad itu bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf. Nah, silsilah antara Utsman dan Nabi Muhammad ini bertemu di Abdi Manaf ini. Ini ada Abdi Manafnya, yang Utsman ini juga ada Abdi Manafnya. Jadi sama-sama keturunan Abdi Manaf. Kemudian Utsman bin Affan itu mendapatkan gelar Dzun-Nuraini. Artinya adalah yang mempunyai 2 cahaya. Jadi kalau Umar bin Khattab tadi gelarnya adalah Al-Faruq, kalau Utsman bin Affan adalah Dzun-Nuraini. Kemudian selanjutnya Utsman bin Affan itu merupakan khalifah yang ketiga setelah Rasulullah wafat. Nah, Utsman bin Affan ini menjadi khalifah termasuk lama ya, selama 12 tahun. Mulai tahun 23 Hijriah sejak wafatnya Umar bin Khattab sampai tahun 35 Hijriah. Selanjutnya, Utsman bin Affan itu menjadi khalifah setelah wafatnya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab wafat, kemudian dilanjutkan khalifahnya adalah Khalifah Utsman bin Affan. Sekarang jasa-jasa dari Utsman bin Affan. Apa saja jasanya? Yang pertama, Utsman bin Affan itu orang yang pertama kali mengangkat tentara angkatan laut. Ya, jadi tentaranya melebar menjadi ada tentara angkatan laut. Kemudian yang kedua, jasa Utsman bin Affan menyempurnakan pembukuan Al-Quran yang disebut Mushaf Utsmani. Jadi pembukuan Al-Quran itu sudah dimulai sejak zamannya Abu Bakar yang kemarin itu. Tapi menjadi sempurna itu pada zamannya Utsman bin Affan. Namanya Mushaf Utsmani. Kemudian memperluas dan memperindah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yaitu masjid yang ada di yang ada di Madinah. Jadi pada saat Umar bin Khattab diperluas, pada saat Utsman bin Affan diperluas lagi dan diperindah. Itu. Kemudian selanjutnya yaitu teladan dari Utsman bin Affan. Itu tadi jasa-jasa Utsman bin Affan ya. Sekarang teladannya yang bisa kita tiru. Apa saja? Yang pertama,
Utsman bin Affan itu merupakan seorang yang berakhlak mulia. Maka kita juga harus bisa meniru akhlak mulia dari Utsman bin Affan. Selanjutnya yang nomor 2, Utsman bin Affan itu suci dari perbuatan jahat. Artinya Utsman bin Affan itu tidak pernah melakukan perbuatan jahat. Maka dari itu kita juga tidak boleh berbuat jahat, menjahati temannya, itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, Utsman bin Affan itu orangnya sabar dan berserah diri kepada Allah terhadap semua cobaan. Jadi Utsman bin Affan itu kalau mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian, beliau selalu sabar dan berserah diri kepada Allah. Kita juga demikian. Ketika mendapatkan ujian, ketika mendapatkan cobaan, harus sabar dan harus kita pasrahkan kepada Allah. Tentunya kita juga harus berusaha dulu. Oke ya. Itu merupakan teladan dari Utsman bin Affan. Sekarang khalifah atau khulafaur rasyidin yang keempat, yang terakhir, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Siapakah Ali bin Abi Thalib ini? Nah, Ali bin Abi Thalib itu silsilahnya adalah Ali mempunyai ayah namanya Abu Thalib dan mempunyai ayah namanya Hasyim. Nah, ini ketemu dengan silsilahnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu bin Abdullah, kemudian mempunyai ayah namanya Abdul Muthalib dan mempunyai ayah namanya Hasyim. Lah ketemu di Hasyim ini. Jadi Ali bin Abi Thalib itu merupakan keponakan dari Nabi Muhammad. Kemudian Ali bin Abi Thalib mendapatkan gelar Karamallahu wajhah. Kenapa disebut Karamallahu wajhah? Karena Ali bin Abi Thalib itu terhindar dari menyembah berhala. Jadi Ali bin Abi Thalib itu karena dibesarkan di keluarganya Nabi Muhammad, ya, ikut Nabi Muhammad sejak kecil, ya, maka Ali bin Abi Thalib ini terhindar dari menyembah berhala. Oleh karena itu mendapatkan gelar Karamallahu wajhah. Jadi semua khulafaur rasyidin itu mempunyai gelar. Ya, kalau yang dari Abu Bakar gelarnya adalah As-Siddiq. Umar bin Khattab gelarnya adalah Al-Faruq. Utsman bin Affan gelarnya adalah Dzun Nuraini. Kalau Ali bin Abi Thalib ini gelarnya adalah Karramallahu wajhah. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini merupakan khalifah keempat setelah Rasulullah wafat. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu menjadi khalifah hanya singkat, ya, hanya selama 5 tahun saja, yaitu tahun ke-35 Hijriah, yaitu ketika wafatnya Utsman bin Affan, sampai tahun ke-40 Hijriah. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib itu menjadi khalifah setelah wafatnya Utsman bin Affan. Jadi ketika Utsman bin Affan wafat, digantikanlah Ali bin Abi Thalib. Kemudian selanjutnya jasa dari Ali bin Abi Thalib apa saja? Yang pertama, Ali bin Abi Thalib itu yang pertama kali mendirikan sekolah untuk belajar anak-anak. Jadi sekolah yang pertama kali di Islam itu didirikan oleh Ali bin Abi Thalib. Sampai sekarang ada sekolah untuk anak-anak, belajar anak-anak itu. Kemudian jasa Ali bin Abi Thalib yang kedua adalah menyempurnakan bahasa Arab agar bisa dengan mudah dipelajari oleh orang dari luar Arab. Jadi bahasa Arab itu bahasanya disempurnakan agar orang-orang yang berada di luar dari negara Arab itu bisa belajar bahasa Arab. Kenapa kok bahasa Arab begitu penting? Karena bahasa Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau orang di luar Arab mau mengerti Al-Quran harus bisa berbahasa Arab. Makanya bahasa Arab itu nanti akan dibuat ilmu-ilmunya. Namanya ada ilmu nahwu, ada ilmu shorof, dan lain sebagainya. Nah, yang menyempurnakan bahasa Arab itu adalah jasa dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga
adalah membangun kota Kufah sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi kota Kufah itu didirikan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi pusatnya ilmu pengetahuan itu di kota Kufah pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya teladan dari Ali bin Abi Thalib. Jadi kita bisa meneladani sifat-sifat yang ada pada Ali bin Abi Thalib. Apa saja? Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib itu merupakan orang yang sangat pemberani. Sejak kecil dia dilatih pada saat Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ali bin Abi Thalib ini yang menempati tempat tidurnya Nabi Muhammad. Karena apa? Pada saat itu mau dibunuh oleh orang kafir. Ya, ketika dilihat, ternyata yang ada di tempat tidurnya adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, melihat dari itu berarti Ali bin Abi Thalib itu merupakan orang yang sangat pemberani. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib itu merupakan orang yang cerdas. Bahkan Nabi Muhammad pernah bersabda dalam hadisnya, yaitu aku gudangnya ilmu. Maksudnya aku di sini adalah Nabi Muhammad ya. Dan Ali itu adalah pintu gerbangnya. Jadi ibaratnya ilmu itu ada gudangnya ya, maka yang menjadi pintu gerbangnya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Karena saking cerdasnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib itu merupakan pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Ali bin Abi Thalib itu selalu jujur dan selalu tanggung jawab terhadap apa-apa yang diperbuatnya. Oke ya, kita sudah mempelajari semua Khulafaur Rasyidin mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Semoga kita bisa meneladani semua sifat-sifat yang ada pada sahabat Nabi itu. Oke, sementara itu semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.